Tahun 2026 itu bukan tahun yang ramah, bro. Terutama buat lo yang hidupnya jalan terus tanpa perencanaan. Harga barang naik pelan tapi pasti, biaya sekolah makin gila, sementara gaji lo cuma naik 2% atau malah stagnan. Lo terjebak di posisi serba salah. Terlalu kaya buat dapat bansos, tapi terlalu miskin buat bisa bernapas lega tiap akhir bulan. Middle Income Trap. Selamat datang di dunia nyata. Di tengah tekanan kayak gini, gue paham. Otak lo mulai nyari jalan pintas. Main judi online, ikut skema cepat kaya, atau FOMO main kripto pump and dump. Harapannya, semalam utang lunas. Realitanya, rekening lo makin nol. Dan lo dapet trauma baru. Dengerin gue. Di video kali ini, gue nggak bakal jual ludah. Gue gak bakal bahas gimana caranya lo jadi sultan karbitan yang pamer kekayaan hasil afiliasi abu-abu. Gue mau ngajak lo kembali ke bumi. Kita bakal bedah 7 ide bisnis real di 2026. Bisnis yang kotor tangannya, tapi jelas pijakannya. Kalau lo cuma mau nyari cara rebahan dapet duit, skip video ini sekarang. Tapi kalau lo siap kerja cerdas dan ngebangun fondasi, siapkan catatan lo. Kita mulai. Yuk, jadi versi terbaik dari dirimu. Tekan tombol subscribe sekarang. Penyakit nomor 1 orang Indonesia kalau diajak usaha. Gue pengen usaha bang, tapi nggak ada modal. Kalimat ini kedengerannya logis, tapi aslinya itu cuma tameng kemalasan otak. Di 2026, keunggulan lo di pasar itu bukan lagi soal seberapa tebal dompet lo, Tapi seberapa cepat lo belajar, seberapa adaptif lo sama AI, dan seberapa peka lo ngebaca masalah tetangga lo. Modal duit bisa dicari, tapi modal mental jarang yang mau ngelatih. coba lo perhatiin konsumen sekarang. Mereka udah makin pinter, bro. Gimik diskon palsu atau minuman viral warna-warni yang antrinya panjang di awal tapi sepi di bulan ke-6, itu udah basi. Konsumen 2026 itu skeptis. Mereka nyari value for money. Makanya, jangan gampang ikut-ikutan. Bisnis yang beneran laris manis itu bukan yang paling rame antreannya di TikTok, tapi bisnis yang beneran nyelesain masalah di dunia nyata. Rame itu bonus, ngasih solusi itu fondasi. Dan sebelum kita masuk ke 7 idenya, catet aturan emas ini. Pisahin duit dapur sama duit usaha. Biarpun modal lo cuma 500.000 perak, perlakuin bisnis lo kayak entitas profesional. Tanpa pencatatan arus kas, ide sebrilian apapun bakal bocor alus dari dalam. Clear ya? Mari kita bedah idenya. Ide pertama, jasa konsultan efisiensi rumah tangga. Lo tahu kata apa yang paling dicari emak-emak dan bapak-bapak sekarang? Efisiensi. Semua pengen ngirit. Nah, tugas lo di sini bukan menceramahi mereka, tapi ngebedah pengeluaran harian klien lo secara praktis. Lo bantuin mereka ngecek tagihan listrik, langganan aplikasi yang bocor, sampai asuransi yang kemahalan. Lo cuma butuh logika dan empati. Mereka rela bayar lo 100.000 buat satu sesi kopi,
kalau hasil bedah lo bisa bikin mereka hemat 1 juta sebulan. Modal lo nyaris 0. Margin lo 100%. Ide kedua, catering sehat berbasis masalah. Bukan catering sehat diet gym bro yang hambar itu ya, tapi catering buat penderita diabetes, kolesterol tinggi, atau asam urat. Di 2026, makin banyak orang sadar kalau obat aja nggak cukup. Makanan itu kunci. Kan? Mulai dari dapur rumah lo. Sistem pre-order. Jangan nebak-nebak, target pasarnya jelas. Mereka yang pengen hidup lebih lama. Jual ceritanya, kasih edukasi gizinya. Ketika pelanggan merasa lo peduli sama nyawa mereka nggak akan nanya, kok mahal? Mereka bakal repeat order. Ide ketiga, agensi konten berbasis AI buat UMKM. Kesadaran digital UMKM lokal tuh tinggi, tapi skill mereka rendah. Warung sebelah rumah lo pengen masuk GoFood atau bikin Instagram, tapi gaptek. Nah, lo dateng jadi dewa penyelamat. Lo pakai tools AI sederhana buat bikin mereka foto produk yang estetik, nulisin caption, dan materi promo. Target lo bukan brand raksasa. Target lo, warung soto, toko kelontong, jasa jahit di kelurahan lo. Di sini, lo jualan trust alias kepercayaan, bukan murni jualan teknologi. Di saat ekonomi lagi lesu, orang bakal nahan diri buat beli barang mahal. Dan disinilah peluang gila muncul. Ide keempat, jasa restorasi barang hobi. Sepatu kesayangan, tas branded lama, atau alat elektronik jadul. Barang-barang ini punya nilai emosional. Daripada beli sepatu baru 2 juta, mereka mending bayar lo 200.000 buat nyuci dan ngecat ulang sepatu lama mereka. Keunggulan bisnis ini, modal bahan lo itu receh banget bro. Paling beli lem sama cat 20.000. Sisanya yang lo jual adalah ketelitian tangan dan keahlian lo. Marginnya berlipat ganda. Ide kelima, reseller barang pre-love berkualitas. Gue nggak ngomongin thrifting karungan yang main kuantitas ya. Ini lebih elegan. Banyak kelas menengah yang lagi butuh uang cepat buat bayar sekolah anak atau darurat, dan mereka mau ngelepas barang branded ori mereka. Tugas lo jadi jembatan konsinyasi. Kunci bisnis ini cuma satu, integritas. Kurasi barangnya seketat mungkin, jujur kalau ada lecet, cek keasliannya. Nggak perlu foto lebay pakai filter. Makin jujur lo, makin cepet snowball effect atau efek bola salju dari mulut ke mulut klien lo. Lo bakal dapet supply barang bagus, harga miring dari dalam komunitas grup hobi. Ide keenam, micro course keterampilan praktis. Di 2026, ijazah makin kehilangan pamornya kalau diadu sama skill praktis yang langsung ngasilin duit. Orang lelah nyari tutorial gratisan di YouTube yang nggak berujung. Mereka butuh jalan pintas. Kalau lo jago benerin AC, jago live streaming jualan, atau jago ternak lele, ajarin orang lain. Jangan sekadar jual video. Jual mentoring. Dampingi mereka sampai bisa dapat duit dalam 30 hari. Di era sekarang, kecepatan itu mata uang. Orang berani bayar mahal buat orang yang bisa motong waktu belajar mereka. Ide ketujuh, dan ini yang sering banget kelewat sama pebisnis muda,
layanan pendampingan dan logistik lansia. Bro, populasi lansia di Indonesia itu makin nambah. Sementara anak-anaknya sibuk kerja hustle culture di kota. Banyak orang tua yang cuma butuh diantar ke rumah sakit, butuh dibeliin belanjaan, atau sekadar ada temen ngobrol. Ini bukan layanan medis, ini layanan kemanusiaan. Modal utamanya, empati dan kesabaran ekstra. Kalau lo bisa ngasih transparansi, misal lo rajin kirim laporan update foto ke anak-anaknya, lo bisa charge jasa ini lumayan premium. Karena yang lo jual aslinya adalah ketenangan pikiran buat si anak. Oke, lo udah dapet 7 idenya. Kesamaannya apa? Semuanya bertumpu pada sentuhan manusia. Nggak butuh gudang, dan nggak butuh modal gila-gilaan di awal. Tapi ingat, konsep Lean Startup. Mulai dari versi paling cupu yang bisa lo jual. Jangan mikir sewa ruko dulu. Jangan mikir beli alat mahal. Tes ombak dulu. Laku nggak jasa lo? Kalau belum ada yang mau bayar, berarti belum ada bisnisnya. Dan please, jauh-jauh dari jebakan pinjol berkedok modal usaha. Banyak bisnis mati bukan karena sepi, tapi karena lehernya dicekik bunga utang. Usaha modal kecil itu tumbuhnya harus organik dari tabungan atau muterin profit. Kapan lo boleh ekspansi atau hire orang? Pas sistem lo udah jalan, permintaan membludak, dan lo udah capek ngerjain sendiri. Awalnya pakai freelance atau bagi hasil aja dulu, biar biaya tetap lo rendah. Ekspansi itu pakai data, bukan pakai emosi gengsi. Di akhir hari, ngebangun bisnis itu bukan sekadar nambah saldo di rekening bank lo. Bisnis adalah kendaraan lo buat ngerebut kendali hidup lo balik. Kendali atas waktu, pilihan, dan masa depan keluarga lo. Tahun 2026 ini bakal dimenangin sama mereka yang buang jauh-jauh mental korban. Mental nyalahin keadaan, nyalahin pemerintah, nyalahin orang tua, itu nggak akan pernah ngasilin duit sepeser pun. Berhenti mengeluh. Mengeluh nggak ngubah apa-apa. Bergerak yang ngubah segalanya. Perjalanan ini bakal capek. Akan ada hari lo ngerasa progres lo lambat banget. Gue ngomong panjang lebar gini karena gue peduli. Gue pengen lo beneran jalan. Sekarang, giliran lo. Dari 7 ide tadi, mana yang paling ngena dan deket sama kondisi lo sekarang? Tulis di kolom komentar. Kita bikin kolom komentar jadi tempat diskusi yang sehat, bukan tempat pamer. Ketakutan yang lo share di sana bisa jadi inspirasi buat orang lain yang lagi baca diam-diam. Ketik, saya siap eksekusi, dan sebutkan ide bisnisnya. Tekan tombol like kalau video ini ngebuka otak lo, dan subscribe biar lo nggak ketinggalan obrolan logis lainnya. Dukungan lo bikin gue semangat buat bikin konten daging kayak gini. Gue Rudy. Ingat, fondasi yang lo bangun hari ini adalah perisai lo buat besok. Sampai jumpa di puncak.